Untuk selamat tidak perlu kerja apa-apa. Yesus yang kerja. Makanya untuk orang selamat dia bilang begini. Jangan memegahkan dirimu. Seolah-olah kau yang kerjakan keselamatanmu. No. Tapi kau sudah selamat. Kerja buat Tuhan. Untuk cari lagi. Mungkin masih ada orang-orang di sekitar kita. Entah kerabat, kenalan atau siapapun. Yang hari ini kita rasa belum bertobat, masih jahat dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia ada dalam daftar orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi jangan menyerah. Kalaupun omong dia tidak dengar lagi karena kategori bebal atau apa. Doa harus tetap ya. Doakan orang itu, sebut dia dalam doa. Tidak ada yang mustahil ya. Nah saudara-saudara, itu bukan hasil pekerjaanmu. Untuk selamat kau tidak perlu kerja apa-apa. Cukup percaya Yesus. That's it. Selamat. Ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi ayat ini tidak berhenti sampai situ. Dia sampai ayat 10 yang berbunyi demikian. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa Bapak Ibu? Melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lagi-lagi Allah serius. Dia menyelamatkan kita serius. Dia siap pekerjaan buat kita yang sudah diselamatkan. Dia siapnya serius. Makanya ini ayat bilang. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi dari sini saya mengerti. Kalau saya tarik secara pribadi. Kenapa Allah selamatkan saya di Terminal Oepura pada bulan Mei 1999 itu. Ternyata saya bertahu Allah siap. Nanti lu jadi pendeta, lu jadi gembala sidang. Lu akan pakai baju lengan biru ya kan. Lu akan, itu sudah ada semua, itu benar. Ini bukan barang kebetulan saya berdiri di sini. Ini bukan karena pesawat saya tadi tidak delay di Surabaya. Bukan. Memang sudah skenario matang. Loh Allah kita ini kan paling pintar. Sutradara bukan sutradara biasa. Sutradara agung. Seorang dokter besar khotbah di depan saya. Belepotan. Saya tidak tahu kenapa. Sementara ini gara-gara Pamela di satu acara besar. Dia tuh penulis buku. Aduh jurnal apa semua tuh. Publish semua. High class. Saya ini kan memang kenal, jadi saya pernah nonton di YouTube. Jadi saya hadir, dia omong begini sampai materinya salah-salah dan lain sebagainya. Itu orang profesor, susun materi masih bisa salah. Saya susun materi masih bisa salah. Tapi Allahmu dan Allahku sutradara agung. Tidak ada satu skenario kaget-kaget. Skenario bilang di tengah jalan aduh rubah. Nah buat yang belum mengerti ini saya bantu ya. Karena ada yang pakai data Hizkia. Hizkia itu kan Tuhan utus Yesaya. Kasih tahu Hizkia lu akan mati. Lalu Hizkia menangis. Pulang baru keluar Tuhan bilang sama Yesaya. Aduh kembali dulu tambah 15 tahun. Maka ada orang pakai ini cerita sebagai dasar. Untuk bilang Tuhan itu bisa rubah-rubah rencana. Tidak bisa. Saudara tahu perubahan itu pun adalah bagian dari satu skenario utuh. Contoh ya, saya bikin drama. Dalam drama itu kita mau makan. Pas mau makan begini, tahu-tahu bini jatuh di kamar mandi. Ini drama sana. Jadi seolah-olah berubah. Pas mau seno, hip, kedebuk. Lari di kamar mandi. Jadi sudah bikin kenapa jadi makan. Kenapa ada perubahan? Perubahan itu skenario semua. Nangkap ya? Jadi jangan bilang Tuhan berubah-ubah. Allahmu tidak berubah dahulu sekarang. Satu kali dia rancang terus. Makanya kepada penjahat-penjahat di Matius 7:23 itu dia bilang begini. Aku tidak pernah kenal kamu. Satu kali dia kenal kau, dia kenal seterusnya. Satu kali dia tidak kenal, dia tidak akan kenal. Makanya Anda harus bersyukur gereja di sini doktrinnya ketat. Saya ramu sedemikian rupa sehingga cair. Saudara pikir gampang khotbah doktrin model begini nih. Sulit ini. Mesti bikin saudara ketawa sedikit. Ketika semua muka tuh. Aduh iya kan. Kan pengkhotbah doktrinal ini juga mesti tahu. Ini pasarnya pasar apa. Ini pasar Molafa saudara. Kecamatan kita ini kecamatan lucu-lucu. Amin. Saudara pikir enak khotbah doktrin bisa bikin cair. Nah jadi Bapak Ibu terkasih, kita nih, tidak ada yang kebetulan di sini. Bukan hanya keselamatan kita, Allah skenariokan secara serius. Pelayanan kita tuh serius.
Makanya kalau kita kembali kepada 2 Timotius tadi, pasal 2 ayat 4, 5 dan 6, penggambaran yang dipakai untuk Timotius dan kita, itu penggambaran serius semua. Apa? Prajurit. Apa? Olahragawan. Apa? Petani. Ini gambaran-gambaran ya, atau kiasan-kiasan yang serius. Tidak bisa menjadi prajurit tidak serius. Kata kunci dari ketika dia menggambarkan Timotius dan kita sebagai prajurit adalah pengabdian. Tidak bisa jadi prajurit tanpa pengabdian. Betul ya Pak Eka ya? Mau naik perwira aja berapa bulan kemarin? Ampa ya? Itu. Perwira. Karena ini untuk sebuah pengabdian. Bukan ini. Kan begitu. Makanya Anda yang tukang mete-mete mau jadi polisi, muntah darah di lapangan Polda waktu pemanasan supaya kau tahu. Ini mau pengabdian, sehat, tidur seduh. Lu mau pengabdian kok bagadang kelas kakap. Hanya modal mengada kaca kau bikin begini, tidak laku di situ. Kita security gereja habis tes tuh semua layu kok di dalam ledot. Layu. Sekarang aja sugumuk. Seminggu doang tuh. Saudara pikir gampang main begitu-begitu. Kan pengabdian. Amin. Allah serius menyelamatkan kita. Dan dia serius mau kasih tahu kita. Kamu yang sudah selamat. Mana pengabdianmu? Itu poinnya. Amin. Sudah selamat mengabdi. Sudah selamat takluk. Sudah selamat, submit sama Tuhan. Jadi Allah kita tuh serius dalam segala hal. Amin. Bukti bahwa Allah serius seputaran pelayanan kita atau apa yang harus kita lakukan untuk Dia yang kita percayai. Dan hanya 2 garis besar itu. Apa yang kita percayai dan apa yang kita lakukan. Kau percaya Dia Tuhan, kau percaya Dia satu-satunya penyelamat, kau percaya engkau telah dipilih sebelum dunia dijadikan, kau percaya bahwa sekarang engkau bertobat ini bukan pendeta yang tarik kau, tapi Bapa yang tarik kau. Kau percaya? Maka kau harus percaya bahwa Dia tidak main-main kalau suruh kita melakukan sesuatu. Jadilah serdadu-serdadu, prajurit-prajurit Kristus yang penuh pengabdian. Tidak cukup hanya ikut ibadah kok angkat tangan, pukul tangan habis. Ini tahun kerja buat Tuhan. Amin, Bapak Ibu terkasih. Tapi saya tidak akan bahas lagi karena prajurit sudah banyak. Hanya saya mau kasih kesimpulan di balik penekanan Paulus kepada Timotius berkaitan dengan Kristen harus seperti prajurit. Yang kedua, olahragawan. Di ayatnya yang kelima jelas sekali penggambaran yang berikut adalah seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau periksa teks-teks lain sebenarnya pengertiannya tidak terlalu jauh beda dengan 2 Timotius 2 ayat 5 terjemahan Indonesia ini. Beberapa terjemahan populer dia pakai kata atlet. Orang yang kalau mau dapat juara, mau dapat hadiah, mau menang, ya, dia harus taat aturan. Betul ya? Kalau mau menang harus taat aturan. Saya kenal beberapa atlet nasional ya, bulu tangkis dan segala macam. Oh itu anak-anak muda dan tidak sembarang. Tidur pas waktu. Makanya saya lihat kakak Afif suka olahraga. Tapi saya bilang kakak harus disiplin waktu. Kalau hanya suka-suka saya baru nonton film atau apa sampai lat-lat. Susah. Ya. Susah nanti bisa sakit dan lain sebagainya. Tidak.